Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya Arga Lidya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang database trigger. Pendahuluan. Trigger adalah blok PL/SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe dari trigger itu adalah application trigger yang harus pada saat event, dan database trigger yang diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan data. Penggunaan trigger dibuat sesuai dengan keperluan. Ada kalanya trigger perlu dibuat dan kadang-kala tidak perlu. Trigger perlu dibuat pada saat membentuk sebuah aksi terhadap event, memusatkan operasi global. Trigger tidak perlu dibuat jika fungsionalitas diberikan pada Oracle server, duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Prosedur bisa dibuat dalam database, kemudian prosedur dipanggil pada trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka menyebabkan terjadi sebuah ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemulihan dari aplikasi yang besar. Ini merupakan ilustrasi penggunaan trigger. Pada gambar tersebut, database trigger checksum mendesain nilai gaji pada suatu aplikasi, mencoba untuk memasukkan nilai baru ke dalam tabel employees. Nilai yang terletak pada jangkauan di luar kategori pekerjaan akan diabaikan. Sintak tulisan dari database trigger berisi komponen berikut: trigger timing untuk tabel itu misalnya before atau after, untuk view instead of, event, insert, update atau delete, nama tabelnya, tipe trigger, class when, dan trigger body. Komponen trigger dari sebuah trigger ada 6. Timingnya, trigger event, nama tabel, tipe triggernya, class when, dan trigger body. Trigger timing adalah waktu kapan trigger diaktifkan. Ada 3 macam, yaitu before, after, dan instead of. Event ada 3 kemungkinan: insert, update, atau delete. Kemudian tipe trigger ada 2 macam, yaitu statement dan row. Trigger body didefinisikan tindakan yang perlu dikerjakan pada saat terjadi event yang mengakibatkan sebuah trigger menjadi aktif. Contohnya yang buat trigger itu. Ini ilustrasi dari trigger timing. Jika DMS statement berlaku untuk lebih dari satu baris yang ada pada tabel multiple row, misalnya seperti ini, maka ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut ini. DML statement trigger. Berikut ini adalah sintak cara penulisan pembuatan DML statement trigger. Contoh trigger di atas akan membatasi penyisipan basis baru ke dalam tabel employees. Diperbolehkan hanya pada jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Jika user menyisikan basis baru di luar ketentuan tersebut, maka akan tampil pesan kesalahan. Ini berita SQRM dengan memberikan perintah untuk menguji trigger SQRM. Mengkombinasikan event pada trigger. Berapa event pada trigger bisa dikomunikasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan prediksi kondisional, inserting, updating, dan deleting. Berikut ini akan dibuat trigger yang menggunakan prediksi kondisional, inserting, updating, dan deleting untuk membatasi manipulasi data pada tabel employees. Hanya diperbolehkan pada setiap jam kerja. Ini bentuk seperti ini. Ini sintak untuk membuat row trigger. Berikut ini adalah contoh dari row trigger dengan timing before.
Jika kita mencoba memberikan perintah SQL sebagai berikut, maka akan tampil pesan kesalahan. Menggunakan old dan new qualifier pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Old dan new hanya digunakan pada row trigger. Old dan new menggunakan prefix .2 untuk menyatakan dalam suatu SQL. Jika qualifier tersebut dalam batas kondisi pada closure maka tidak digunakan prefix .2. Row trigger akan memberikan unjuk kerja jika banyak dilakukan update pada tabel yang cukup besar. Contoh trigger menggunakan old dan new qualifier. Hasil dari perintah SQL tersebut akan disimpan record perubahan pada tabel audit mtabel. Ini hasilnya. Penggunaan close open pada trigger. Untuk batasi operator 3 hanya pada baris yang memenuhi kondisi itu, maka digunakan close open. Ini contohnya seperti ini. Pada close open gunakan old dan new qualifier tidak dengan prefix .2. Untuk menggunakan new qualifier gunakan before row trigger. Jika timing before pada trigger di atas digantikan after, maka akan didapatkan kesalahan. Ini perintah umum yang digunakan biasanya pada trigger. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan database gunakan perintah alter trigger, disable atau enable. Kalau ingin menonaktifkan atau menonaktifkan semua trigger, gunakan disable or enable all. Untuk mengcompile gunakan compile. Untuk menghapus drop trigger nama trigger. Catatan penting, semua trigger yang berlaku pada tabel akan dihapus pada saat tabel tersebut dihapus dari database. Ringkasan, trigger adalah blok PLSQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database dinyalakan secara implisit pada saat terjadi event. Tipe trigger adalah aplikasi trigger yang dihubungkan pada event yang berhubungan dengan trigger dibuat pada saat yang tepat jika diperlukan, yaitu membentuk sebuah aksi tertentu terhadap sebuah event dan mengusahakan operasi global. Penggunaan trigger yang terlalu berlebihan akan menyebabkan terjadi ketidaktergantungan yang terlalu kompleks. Trigger berisi komponen-komponen trigger timing, event, nama tabelnya, tipe trigger, close open, dan trigger body. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah berubah data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Contoh tabel barang. Ini tabel barangnya dan tabel lognya. Pada statement trigger nama itu coba melakukan pengecekan. Jadi buat triggernya ini sobat trigger nama coba. Jadi kita buat trigger dengan nama coba yang berbeda dengan itu. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.